sesi selanjutnya pada sore hari ini. Ya. Namun sebelum saya mulai dengan sesi selanjutnya, saya tadi pagi dibisikin Kak Wesley ada dua hadiah yang disiapkan ya untuk sesi saya. Ya. Jadi sebelum saya mulai, saya nanti yang satu di akhir, yang satu di awal ini ya. Untuk sedikit review dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin, saya ajukan satu pertanyaan, nanti saya dibantu kakak-kakak ya, lihat siapa kira-kira yang duluan angkat tangan. Ya. Dalam sesi kemarin, saya sharing mengenai 4 elemen dasar yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita yang terbentuk dari awal kehidupan kita. Silakan siapa yang tahu 4 gaya kelekatan. Angkat tangan. Oh. Jawab di depan ya. Jawab di depan. Oh, nak benar tak? Jawab di depan ya. Jawabnya di depan, tolong. Oke, Ke siap. depan dulu, saya ambil mic-nya biar di depannya. Nggak boleh nyontek lagi, udah. Sini dong. Sampai depan lupa. Lupa kayaknya. Dalam nama Yesus. Yang pertama secure, aman. Ya. Yang kedua anxious ya. Anxious. Yang ketiga avoidant, yang keempat disorganized. Oke. Oke. Satu dulu. Ya. Nanti di bagian akhir satu lagi. Karena jatahnya dari Kak Wesley hanya 2. Baik, pada sesi ini kita akan melanjutkan sebenarnya bagian dari yang kemarin kita bicara mengenai kalau kemarin kita bicara mengenai struktur dasar atau pola dasar. Kenapa saya memakai istilah struktur? Karena sebenarnya disadari atau tidak, kita ini memang manusia, makhluk hidup, namun kita ini bertindak, bergerak menurut sebuah pola. Jadi ada sebuah pola yang sebenarnya itu menjadi sebuah kita bisa katakan dalam istilah teknis struktur yang akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita meresponi, bagaimana kita membuat keputusan-keputusan sehingga seseorang itu bisa dikenali dari polanya sebenarnya. Makanya Tuhan Yesus sendiri memang bicara mengenai sebuah pohon itu akan dikenali dari buahnya. Nah, kalau pohon duren pasti tiap tahun polanya keluarnya buah duren. Bukan tahun ini keluarnya duren, tahun depan keluarnya mangga, tahun depan keluarnya semangka, kan nggak begitu. Kita jadi bingung ini pohon apa. Tapi kalau itu sebuah pola, sebuah struktur yang memang selalu begitu, maka akan mudah untuk dikenali akhirnya. Itu sebabnya di dalam sesi ini saya berbicara mengenai struktur. Ya, dari kemarin sebenarnya ya. Bicara mengenai struktur yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, kemarin kita mempelajari bagaimana struktur itu terbentuk dalam diri kita. Nah, saya akan melanjutkan lebih detail pada sesi pada sore hari ini. Itu sebabnya saya menjelaskan mengenai bagaimana jika aku emosi. Ya, ketika menghadapi situasi-situasi dalam hidup kita, pasti itu bagian dari kemanusiaan kita menjadi emosi. Nah, bagaimana kalau emosi itu tentu saja tidak terlepas dari realita fakta hidup yang kemarin sudah saya singgung, yaitu next slide. Bicara mengenai aspek-aspek kehidupan kita yang saling terhubung. Seringkali kita hanya berpikir mengenai faktor fisik saja dan rohani. Tapi sebenarnya ada aspek-aspek ini di mana aspek-aspek ini saling terhubung. Aspek fisik, mental, emosi, spiritual
ini saling terhubung. Yang kadang-kadang kita hanya memperhatikan satu sisi saja. Kadang-kadang kita berjumpa dengan kenyataan bahwa di level rohani kita nggak usah ngomong pelayanan kita dulu ya. Kita saja sebagai seorang individu, sebagai seorang pribadi. Kadang-kadang kita berhadapan dengan kenyataan bahwa di hati kita pengen betul-betul semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin menikmati relasi kita dengan Tuhan. Namun ada orang-orang yang bahkan sudah sekian lama melayani Tuhan, bahkan pendeta yang merasa seperti prosesnya itu mentok. Ya sudah maksimal di situ hubungannya dengan Tuhan. Sehingga sulit untuk bergerak maju lebih jauh lagi. Ada apa sebenarnya? Nah, kita akan melihat pada sore hari ini hal-hal ini. Yang pertama kita melihat dari 4 bagian ini, 4 aspek kehidupan kita ini, kita melihat karena di sini tadi saya mencantumkan bahwa semuanya itu satu kesatuan yang saling terhubung, yang saling terkoneksi. Nah, kita lihat contohnya nih, bagaimana relasinya antara emosi dan kondisi fisik. Bagaimana emosi kita itu akan mempengaruhi kondisi fisik kita. Ini nanti mulai merenung ya. Oh iya, saya sering sakit ini, mesti cek hatinya dulu ke dokter ya. Nah, coba kita melihat sebuah survei ya. Saya mengutip sebuah survei yang dilakukan tahun 2020 ya oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia. Jadi itu PDSKJ itu singkatan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia. Jadi ini surveinya masih cukup baru ya. Tahun 2020 surveinya. Dan hasil survei menunjukkan surveinya dilakukan di seluruh Indonesia ya. Waktu itu masih 34 provinsi, sekarang kan sudah lebih dari 34. Itu berarti ini perwakilan survei di seluruh Indonesia, sampelnya dari seluruh Indonesia. Yang pertama kita melihat 69% masalah orang Indonesia itu mengalami masalah psikologi secara umum. Pokoknya gangguan emosi yang sifatnya umum, tidak dikategorikan, itu 69%. Lebih dari setengahnya ya. 68% itu mengalami kecemasan, anxiety. Lalu kemudian 77% mengalami trauma psikologis. Lalu kemudian next 67% mengalami depresi. Selanjutnya 49% mengalami depresi tingkat lanjutan sampai berpikir mengenai kematian, bunuh diri. Nah, ini survei di Indonesia secara umum. Nah, sekarang saya mau tampilkan bagaimana relasi antara emosi dengan tubuh kita, reaksi tubuh secara fisik yang dipicu oleh emosi-emosi kita. Saya mengutip survei ini yang dilakukan para pakar, para ahli di Aalto University di Finlandia. Mereka mencoba memetakan, jadi di scan tubuh manusia yang mana yang paling aktif ketika kita merasakan emosi tertentu. Kita rasa emosi apa, bagian tubuh mana yang responnya itu paling cepat. Nah, coba kita perhatikan. Atau mundur dulu, saya jelaskan dulu skalanya. Jadi skalanya ini, lihat di situ ada skalanya. Kalau dia kuning itu berarti reaksinya tinggi. Kalau dia semakin ke bawah, biru muda, itu berarti respon tubuh itu rendah. Nah, coba kita lihat beberapa emosi saja. Dalam survei ini ada sekian banyak ini ya, 2, 4, 6, 7, 14. Ada 14 jenis emosi yang coba di-scan melalui alat untuk melihat reaksi tubuh di mana. Ya, ada anger, marah, fear, takut, disgust, jijik, happiness, kebahagiaan dan seterusnya ya. Nah, coba kita lihat satu persatu nanti dengan cepat saja beberapa bagian. Ini terlalu banyak 14, kita nggak bisa bahas semua satu-satu. Contohnya di sini marah. Kira-kira respon yang paling tinggi yang warna kuning di daerah mana saja? Tangan, dada, wajah. Itu sebabnya orang kalau marah itu nggak bisa disembunyikan, kelihatan dari mukanya. Lalu kemudian kalau marah, ya. Lalu kemudian di sini mendidih di hati, ya. Karena memang bagian dadanya itu kuning, itu reaksi tinggi. Atau kalau orang cemas,
Perhatikan kalau orang cemas, yang paling kuning itu di daerah dada. Ya. Tapi perhatikan bagian kaki itu biru. Jadi orang kalau cemas itu di sini memang bergelora, tapi lemes. Mager. Karena memang reaksi tubuh di bagian kaki itu biru. Ya. Bagian yang lain yang hitam itu cenderung netral. Nah, kita lihat yang selanjutnya. Atau kalau orang takut. Ini bukan takut setan ya. Tapi takut di sini lebih kepada takut yang tidak ada hubungannya dengan setan, ya, ketakutan. Perhatikan di bagian dada juga kuning. Nah, kalau terus-terusan cemas, takut ya, lama-lama kan di sininya bermasalah. Karena ritme jantungnya jadi nggak stabil. Ya. Atau depresi, mengapa orang kalau depresi, apalagi depresi tingkat lanjutan, itu bisa sampai ke level bunuh diri. Perhatikan, seluruhnya biru. Bahkan di bagian kaki dan lengan itu biru muda. Biru muda itu paling rendah. Itu sebabnya orang kalau lagi depresi itu bawaannya mau tidur aja. Bahkan depresi berat, orang yang depresi berat itu bahkan mau turun dari tempat tidur itu sebuah perjuangan. Mau turun dari tempat tidur saja itu kayaknya perlu effort luar biasa. Karena tubuhnya itu shutdown. Ketika orang depresi, apalagi depresi berat, tubuhnya itu seperti mesinnya mati. Sehingga, dan memang hasil scanning ini menunjukkan begitu tuh. Biru dan apalagi bagian kaki dan lengan itu biru muda itu paling rendah reaksi tubuh. Next. Atau kalau orang merasa sedih. Merasa sedih juga begitu. Kaki, lengan tuh biru, jadi lemas, malas ngapa-ngapain, ya. Tapi di bagian dada agak merah dan bagian wajah agak merah. Itu sebabnya bisa kelihatan dari wajah kalau orang lagi sedih. Walaupun coba ditutupi, di make upin gitu ya, terlihat oke, tapi sebenarnya dari wajah itu akan terlihat. Karena memang reaksi tubuh itu salah satunya di bagian wajah itu berwarna merah. Atau kalau orang merasa malu, shame. Perhatikan yang paling tinggi reaksinya di mana, daerah mana? Mata ya. Itu sebabnya orang kalau malu kan tutup mata. Isin aku. Karena orang merasa, karena itu otomatis, bukan hanya karena filsafat dan pandangan kita yang mengatakan bahwa mata jendela jiwa. Tapi itu naturali, secara alamiah kita itu kalau malu kenapa tutup mata? Karena kemudian seolah-olah dengan tutup mata itu orang tidak bisa melihat betapa memalukannya saya. Nah. Next. Sebaliknya orang kalau lagi jatuh cinta, aktif semua ya. Aktif semua, merah. Ya, dan khususnya di bagian tengah tubuh, bagian genital, bagian dada dan bagian wajah. Kuning, ya, bergelora. Ya. Tapi perhatikan, kelihatannya kita berpikir kalau orang jatuh cinta itu sudah paling oke ya. Perhatikan yang bagian kebahagiaan, happiness. Amsal 17:22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena dari semua yang paling aktif itu adalah ketika orang bahagia. Ya, seluruh tubuhnya itu merah, tangan, dada dan wajah itu kuning, melebihi orang lagi jatuh cinta. Ya. Reaksi tubuhnya itu sangat positif. Next. Nah, itu tadi reaksi-reaksi tubuh yang hasil scan. Saya mau tunjukkan respon yang lain dari emosi dan reaksi tubuh yang lain. Kalau tadi scanning, sekarang air mata. Ya. Nah, ini sebuah survei yang dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh seorang pakar air mata. Ya. Namanya Roslyn Fisher. Roslyn Fisher melakukan penelitian mengenai air mata. Kita semua kan punya air mata, menghasilkan air mata. Nah, air mata kita sebenarnya itu kandungannya, pertama kandungannya beda-beda tergantung emosi yang memicunya. Emosi yang memicunya berbeda, kandungan kimiawi di mata berbeda, termasuk bentuknya. Waktu dilihat di mikroskop, teksturnya itu beda. Ya, teksturnya berbeda kalau dilihat di mikroskop. Sehingga di sini kita melihat bagaimana komposisi kimiawi yang berbeda di
di kandungan air mata kita itu sangat dipengaruhi oleh mood yang mempengaruhinya. Air mata, karena kadang-kadang kan kita tanpa emosi pun juga kan ada air mata keluar untuk membasahi bola mata kan. Itu juga beda kandungannya, nanti kita akan melihat. Jadi air mata yang lebih bersifat emosional mengandung ini nih, protein ini namanya neurotransmitter leucin enkephalin, gak usah dihafalin, gak keluar di ujian. Juga gak keluar nanti di pertanyaan buat hadiah, tak kasih tahu memang gak akan keluar ini. Karena membacanya saja udah susah ya, neurotransmitter leucin enkephalin. Ya, itu adalah protein alami, painkiller untuk meredakan rasa sakit. Ketika air mata yang keluar itu yang memang dipicu oleh emosi tertentu. Next. Nah ini kita melihat beberapa hasil foto dari tekstur air mata dengan cepat saja karena ini hanya teksturnya saja jadi kita lihat dengan cepat. Air mata perubahan seperti itu. Ya next. Air mata kalau berduka, ya bentuknya seperti itu strukturnya ya. Air mata nih kalau ngiris bawang nih kayak gini nih, ya kayak bunga gitu ya. Nah itu air mata ngiris bawang tuh modelnya seperti itu. Ya next. Ya air mata dasar, ini air mata dasar ini atau tanpa pemicu itu tadi. Karena air mata kan perlu keluar untuk membasahi bola mata kita. Bentuknya seperti itu. Ini air mata kalau reunian sama teman gitu ya. Apalagi kalau ketemu teman lama mantan terindah gitu ya. Air mata awal dan akhir modelnya seperti itu. Ketika ada momen-momen tertentu. Next. Ya. Air mata momentum, ada momentum tertentu yang membuat kita terharu mengeluarkan air mata, dia teksturnya seperti ini. Next. Air mata kelegaan, waktu kita merasa lega apapun itu, tapi kalau kita merasa lega, dia teksturnya seperti itu. Next. Air mata harapan dan kemungkinan, ketika kita ada harapan-harapan kadang-kadang terharu karena ada sebuah pengharapan atau kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Kalau nangis, teksturnya seperti itu. Next. Air mata kelegaan setelah momen yang kritis, setelah deg-degan kritis gitu ya. Dan kemudian akhirnya lega karena melewati masa-masa yang kritis itu, air mata yang keluar itu teksturnya seperti ini. Ya, next. Air mata kenangan, apapun yang dikenang, kalau mengenang masa lalu, nah modelnya sebenarnya seperti ini teksturnya. Ya. Next. Ya. Nah kalau orang nangis menurut penelitian ini dan beberapa pakar yang lain ketika mereka mencoba meneliti bahwa seseorang yang menangis itu bisa menurunkan level depresi karena dengan menangis itu moodnya akan lebih baik. Ya. Itu sebabnya kalau orang mau nangis dan biasanya para pria ini terzolimi di sini. Ya. Mengapa? Karena dari kecil kita dari masih anak-anak para lelaki itu laki-laki nggak boleh nangis. Padahal laki-laki bukan robot, manusia juga, ya, yang punya perasaan. Ya. Tapi itu yang kemarin saya singgung mengenai toxic culture, kultur kita yang toksik dianggap normal bahwa kemaskulinan itu, kekuatan itu ditandai dengan gak punya perasaan. Makanya kan biasa wanita bilang dasar laki-laki gak punya perasaan, ya. Lalu si laki-laki bilang, emang begitu saya dibesarkan gak boleh punya perasaan. Nah. Jadi jangan salahkan laki-laki, salahkan kultur kita yang toksik, yang tidak mengizinkan laki-laki punya perasaan. Ya. Dan air mata yang dihasilkan dari tipe menangis karena emosi itu mengandung 24% protein albumin. Yang itu dia menolong kita berguna dalam meregulasi sistem metabolisme tubuh kita ya dibanding air mata yang dihasilkan iritasi. Jadi jangan saya sering-sering nangis aja lah biar metabolismenya gitu baik. Nggak bisa gitu juga. Tergantung emosi yang memicunya pada akhirnya. Next. Kalau semu, apalagi itu air mata buaya gitu ya, nggak keluar albuminnya, ya, nggak keluar. Ya. Nah seorang pakar yang lain, William Frey ini adalah seorang ahli biokimia. Dalam risetnya menunjukkan bahwa air mata yang keluar dari hasil menangis karena emosional itu ternyata mengandung racun. Itu sebabnya kenapa kita merasa nyaman, moodnya lebih baik setelah menangis. Karena kandungan racunnya itu dikeluarkan gitu.
Wah saya mau sehat, racunnya keluar, nangis terus, ya nggak bisa gitu. Ya. Ya. Bukan begitu caranya, Keles. Air mata juga mengeluarkan hormon stres yang terdapat dalam tubuh. Itu makanya tadi ada kandungan racunnya ya. Hormon stres, kortisol. Ya, hormon stres itu kortisol. Selain menurunkan level stres, air mata juga membantu melawan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh stres. Karena kan dikeluarkan ya. Sehingga kalau orang nangis jangan buru-buru disuruh diam. Izinkan memproses emosinya ya. Next. Nah, ketika kita menangis ini sebenarnya itu akan menolong sistem limbik di otak kita. Kemarin saya menyinggung mengenai sistem limbik, ya. Jadi sistem limbik itu, ya sebentar saya ambil pointer saya. Saya bawa enggak ya? Oh, rupanya ketinggalan di kamar pointernya. Kalau kita melihat di bagian otak, kalau perhatikan seperti di sini nih ada bagian yang namanya hipokampus, ya, hipokampus di sini. Lalu kemudian ada amigdala, ini di bagian tengah otak sebenarnya. Ada sistem di sini itu berkaitan dengan disebut sistem limbik karena sistem limbik itu yang mengelola emosi sebenarnya. Jadi bagian otak kita itu fisik, tapi dia bagian yang mengelola emosi kita, termasuk mengelola seperti amigdala ini, ya. Dia bagian yang mengelola respon-respon kita. Oh, thank you. Ya. Dia mengelola emosi dan juga termasuk mengelola suhu tubuh. Ya, itu di bagian sini. Mengelola respon-respon kita. Pada umumnya kan respon kita manusia itu pada umumnya ketika ada sesuatu yang paling umum itu ada 3 respon. Ketika kita ada pemicu, ada 3 respon yang umum dan itu muncul dari sini sebenarnya, dari bagian amigdala ini amigdala di sini. Amigdala ini dekat di bagian batang otak di sini atau reptilian brain. Reptilian brain itu otak reptil. Kenapa disebut otak reptil? Karena itu sebenarnya bagian otak yang mirip dengan binatang-binatang yang lain, yaitu insting alamiah. Sehingga saya biasa kalau agak guyon mengatakan kalau berespon itu jangan ikuti otak kebinatangan kita. Ya. Yaitu reptilian brain ini. Karena itu insting alamiah. Insting alamiah yang ada pada manusia dan juga ada pada binatang. Pada umumnya insting alamiah ini kalau ada pemicu dia bisa ada 3 respon yang paling umum. Lawan, ya. Ada pemicu, langsung lawan. Atau flight, lari. Atau freeze. Freeze itu lalu kemudian diam. Pernah lihat nggak ada binatang tertentu, ada jenis burung, ya, dan beberapa binatang yang lain. Ketika merasa terancam apa yang dilakukan? Pura-pura mati, ya. Itu respon yang freeze, nah tupai, ya. Ketika merasa terancam tuh pura-pura mati. Itu respon yang ketiga tadi, freeze. Atau flight, lari. Ketika merasa terancam, lari. Atau lawan, ya. Ketika merasa terancam seperti misalnya kalau kita jalan di hutan, ya. Ular itu sebenarnya menyerang itu karena respon untuk melawan tadi sebenarnya. Ya. Nah manusia kurang lebih semacam itu sebenarnya. Nah kita perlu kenali diri kita ya. Ketika ada pemicu, respon kita karena ada orang tuh begitu merasa tidak nyaman, merasa terancam apa yang terjadi. Langsung lemes nggak bisa ngapa-ngapain. Langsung ngebleng. Nah itu berarti tipe yang freeze itu. Tapi ada juga yang tipe fight, begitu ada pemicu, nggak mikir itu otomatis nonjok. Ada orang kan kalau dibangunin, hati-hati kalau bangunin orang. Kalau apalagi kalau itu orang yang kita nggak terlalu kenal ya, dibangunin begini karena ada orang begitu tuh, ya. Karena kan tanpa sadar karena respon insting alamiahnya sebenarnya. Nah kalau kita tidak melatih memproses dan meregulasi diri, meregulasi emosi, meregulasi itu artinya ya diproses, diurai, ya. Maka kita hanya akan beroperasi, bertindak mengikuti insting. Pola respon alamiahnya. Nah kalau kita nangis, itu sistem limbiknya tadi yang bagian mengelola emosi itu, dan kaitannya nanti dengan di jantung itu akan lebih lancar akhirnya. Merasa lebih lega pada akhirnya. Ya. Ya.
Nah itu tadi sekilas hasil-hasil riset terkait bagaimana relasi antara emosi yang kita rasakan dengan kondisi tubuh kita. Jadi kalau kemudian misalnya mulai merasa masalah tertentu di fisik, mungkin pertama-tama bukan ngambil obat dulu. Perlu cek ini emosiku lagi gimana ya. Misalnya, salah satu contoh misalnya orang yang bermasalah dengan asam lambung. Pemicu utama bukan karena makan telat, tapi sebenarnya berkaitan dengan stres, ya, pikiran, ya, sehingga dia akan memicu munculnya hormon kortisol. Hormon kortisol berlebih itu salah satu efeknya adalah dia akan meningkatkan adrenalin dan juga meningkatkan asam lambung. Tujuannya sebenarnya untuk survive tadi sebenarnya. Jadi yang bermasalah dengan mungkin perlu cek selain periksa ke dokter kalau memang ada masalah bawaan, tapi mungkin pertama-tama bukan cek lambungnya, tapi cek hatinya. Ya. Karena ada dalam dunia medis dan juga psikologis ada yang disebut dengan psikosomatik. Psiko itu jiwa, soma itu bahasa Yunani, ya, tubuh. Ya. Jadi psikosomatik itu penyakit di tubuh yang sebenarnya bukan dipicu oleh virus atau bakteri, tapi penyakit yang kita rasa secara fisik, namun itu dipicu oleh masalah emosional sebenarnya. Yang kadang-kadang sakit, bawa ke dokter, dokter periksa semua, normal. Nah itu berarti psikosomatik itu. Sakitnya real, bukan pura-pura. Sakitnya real dirasakan di tubuh. Tapi ketika dokter periksa, gak ada masalah kok di tubuhnya, oke. Nah itu berarti hatinya yang perlu dicek. Ya. Karena itu berarti adalah psikosomatik. Rasa sakit di tubuh yang sebenarnya dipicu oleh masalah emosional. Nah itu relasi emosi dengan fisik. Nah bagian yang kedua kita melihat bagaimana relasi emosi dan kerohanian, spiritualitas kita. Bagaimana relasi di antara keduanya. Seperti sudah saya singgung kemarin, ya salah satu ayat yang saya singgung, mari kita baca sama-sama. Ini realita hidup yang kita jumpai. Roma 7 ayat 18b sampai ayat yang ke-19, 2, 3. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Selama ini mungkin kita menafsirkan ayat ini semata-mata hanya dari perspektif teologi semata. Yang kemudian di dalam bahasanya Rasul Paulus dia berbicara mengenai tabiat berdosa di dalam diri manusia. Tapi kalau kita melihat sebenarnya bagian ini secara utuh, kita akan memahami bahwa ini sebenarnya ada isu-isu emosional pergumulan kita manusia. Bukankah kerusakan hubungan Allah dengan manusia itu bukan hanya kemudian terpisah dengan Allah secara rohani, tapi juga sebenarnya bicara mengenai brokenness secara emosi. Kondisi emosi manusia yang kemudian menjadi rusak pada akhirnya. Yang efeknya bukan hanya ke fisik yang tadi sudah kita lihat, namun juga termasuk bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan, termasuk kita. Kalau masih ingat kemarin, nanti saya akan singgung kembali di sini bagaimana hasil penelitian yang menggambarkan bagaimana struktur spiritualitas kita yang semestinya. Sehingga di sini kita melihat pergumulan Rasul Paulus. Bahkan sebenarnya kalau kita pelajari kehidupan Rasul Paulus, kita akan menemukan Rasul Paulus pun mengalami proses pertumbuhan. Pertumbuhan di level emosi ya, bukan hanya di level rohani. Kalau kita melihat misalnya di catatan-catatan awal kisah para rasul. Rasul Paulus ini orang yang saklek. Ya, kaku. Sangat legalistik. Pokoknya A. Ya. Gak usah ngaku kalau begitu ya. Atau gak usah nunjuk pendetanya atau siapa begitu ya. Dalam hati saja. Paulus pun bergumul begitu sebenarnya. Kita melihat salah satu contohnya. Waktu Yohanes Markus, yang namanya masih muda, ikut pelayanan misi, tapi kemudian akhirnya dia sendiri kemudian belum siap karena masih muda, kemudian akhirnya dia pulang duluan.
Waktu mau melakukan perjalanan misi selanjutnya kan Barnabas mau ajak lagi. Barnabas ini kan anak penghiburan, hatinya itu lembut ya. Mau kasih kesempatan kedua buat Yohanes Markus. Tapi Paulus ini saking sakleknya, kakunya, apa yang Paulus bilang? Elu gua gak ada kesempatan kedua. Dan Alkitab mencatat ada perbedaan perselisihan yang sangat tajam. Dengan kata lain ini mungkin gak dicatat, mereka mungkin sampai ribut bertengkar luar biasa. Alkitab hanya lebih sopan mencatatnya. Perselisihan yang sangat tajam antara Paulus dan Barnabas gara-gara Markus. Diajak atau gak diajak? Ya saya gak tahu berantemnya bertengkarnya seperti apa ya. Tapi dicatat oleh Lukas itu perselisihan sangat tajam. Mungkin ini bahkan saling memaki mungkin ya. Khususnya Paulus kan darahnya mendidih. Ya. Ngamuk-ngamuk. Hal yang sama terlihat ini kelakuan Paulus. Struktur emosinya yang memang banyak bermasalah. Padahal sudah rasul loh. Sudah jumpa Tuhan Yesus langsung dalam penglihatan. Coba baca surat Galatia. Surat Galatia itu ditulis pada awal-awal pelayanan Rasul Paulus. Rasul Paulus ngomong apa? Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Kasar kan? Oh karena merasa dia hamba Tuhan bisa ngomong seenaknya gitu ya. Kasar sekali. Itu kan refleksi dari kondisi emosionalnya sebenarnya. Sampai ngomong sekasar itu. Dengan Petrus. Padahal Petrus ini kan ketua kelas. Ya. Sama ketua kelas pun dia ngomong apa? Petrus kau munafik. Coba perhatikan. Paulus itu begitu tajam. Lidahnya itu aduh ampun. Ya. Lebih pedas dari dabu-dabu. Ya. Dan kita melihat prosesnya, bagaimana respon-responnya. Kita kan selama ini cuma lihat pelayanan misi yang luar biasa yang dia lakukan kan. Kita tidak memperhatikan bagaimana sebenarnya struktur emosinya dia terlihat dari sikap, tindakan, dan pilihan-pilihannya. Namun kita melihat dia berproses sebenarnya. Ketika dia sudah menjadi lebih tua, dia ngomong apa? Utuslah Markus kemari. Karena pelayanannya sangat aku perlukan. Kita melihat proses pertumbuhan emosi Paulus. Mental emosinya itu mengalami progres. Kalau Paulus saja berproses, apalagi kita ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa pergumulannya di sini itu bukan sekedar pergumulan bicara mengenai dari sisi teologi semata. Tapi realitanya ada pergumulan-pergumulan personal sebenarnya. Ya. Next. Nah ini yang kemarin kita lihat dulu yang bagan yang tadi mundur. Ya. Ini yang kemarin sudah saya singgung. Ya. Jadi gambarnya seperti itu. Waktu saya singgung mengenai riset yang dilakukan oleh Bilangan Research Center. Ada 3 aspek ini yang menjadi ukuran kognitif, pengetahuan. Ya, pengetahuan Alkitab, pengetahuan teologi. Lalu kemudian di pojok sini konatif, tindakan, tangan ya. Lalu kemudian afektif. Saya kasih lingkaran di sini karena ini yang seringkali terabaikan. Bagian afektif ini yang seringkali dilupakan. Ya. Antara kepala, tangan, dan hati ini semua harus dilihat sebagai satu paket. Selama ini dalam pengajaran-pengajaran di gereja, dalam khotbah-khotbah kita itu hanya 2, kepala dan tangan. Ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Padahal justru di sini yang akan sangat menentukan antara kepala ini dengan tangan ini akan sejalan atau tidak sangat dipengaruhi oleh hati. Emosi. Kenyataannya kan selama ini kenapa antara kepala dan tangan kita itu nggak sinkron? Karena hatinya tidak ditangani, emosinya, afektifnya nggak ditangani. Itu sebabnya kadang-kadang mungkin kita batin, hamba Tuhan kok gitu ya ngomongnya ya. Hamba Tuhan kok gitu ya responnya. Lalu kemudian hamba Tuhannya bilang, ini adalah kemarahan ilahi. Pret. Itu bukan kemarahan ilahi, gembala sidangnya perlu konseling. Karena apa? Lah, khotbah mengajarkan mengenai kelembutan, kesabaran, ya kan? Tapi kenapa giliran di kepala dan tangannya beda? Karena ada aspek di
afektifnya ini, hatinya ini yang tidak terkelola dengan semestinya. Bicara mengenai spiritualitas, dalam risetnya bilangan Research Center pada April 2021 menunjukkan 3 aspek ini, afektif, konatif, dan kognitif. Itu menjadi tolak ukur kesehatan spiritualitas untuk menilai, dan khususnya riset ini dilakukan di Indonesia. Next. Nah, coba kita kembali cek fakta, ya. Cek fakta yang pertama, semua bentuk ekspresi eksternal kita. Eksternal itu yang nampak keluar. Semua ekspresi-ekspresi yang nampak keluar itu, entah itu secara verbal melalui kata-kata ucapan kita, maupun non-verbal. Non-verbal itu gestur, ya. Ekspresi wajah itu non-verbal. Dan tindakan yang terlihat pada akhirnya, semua itu muncul, itu ada sumbernya. Dia nggak jatuh dari langit. Itu ada sumbernya, dan sumbernya itu dari dalam. Dari dalam. Alkitab sendiri juga ngomong begitu kan? Tidak mungkin sebuah sumber mata air mengeluarkan air manis dan air pahit. Nah, sumbernya dari dalam diri kita. Sehingga apa yang keluar, baik itu melalui ucapan-ucapan kita, bahkan gestur kita. Karena apa? Sebenarnya ekspresi nonverbal itu mengekspresikan lebih banyak sebenarnya dibanding apa yang kita ucapkan. Karena yang diucapkan itu kita bisa tata dan kelola. Untuk apa? Menciptakan kesan. Ya. Kemarin kan siapa kemarin bertanya ya mengenai brand image. Kak Senli. Ya, benar ya. Saya mencoba mengingat nama, terlalu banyak dalam waktu singkat ya. Kak Senli kemarin bertanya mengenai brand image. Kita bisa kelola ngomongnya keluar tuh. Tapi gestur kita nggak bisa bohong. Itu sebabnya kenapa kalau saya melakukan konseling, ya, apalagi kalau konseling online, karena beberapa klien saya dari luar negeri juga, dalam negeri juga, kalau itu online karena jauh, bukan di Malang, saya selalu mewajibkan itu harus dalam bentuk video call. Bukan dengan telepon tanpa video. Karena apa? Klien biasanya akan ngomong, tapi ceritanya dia lain dengan gestur tubuhnya beda. Apalagi kalau ketemu langsung sebenarnya, dari dia baru masuk pintu ruang konseling, saya sudah baca. Cara dia duduk, menggerakkan tangan, dan seterusnya, ekspresi wajah. Karena kadang-kadang yang terjadi, cerita dia secara verbal, omongannya, dengan gestur tubuhnya, itu 2 hal yang berbeda. Sehingga di situ perlu dikenali pada akhirnya. Dan pesan yang paling benar itu sebenarnya gestur kita. Gestur nggak bisa bohong. Ya. Kecuali memang orang yang sudah sangat ahli ya, menipu, berbohong, sehingga gesturnya pun dia pastikan itu gesturnya cocok dengan ceritanya. Gitu ya. Next. Kita baca Lukas 6:43 sampai 45. Ya, 2, 3. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Next. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, ini seringkali kita lihat ayat-ayat ini kan cuman semata kita lihat, oh ya dari sisi rohani, lupa. Ini kan semua urusan emosi sebenarnya. Sumbernya kan di kondisi emosi kita sebenarnya. Sehingga kita perlu mewaspadai hal ini. Ketika bicara mengenai mengelola emosi, mengurai emosi, kita perlu mengenali hal-hal ini. Next. Fakta yang kedua, seperti yang kemarin sudah saya singgung, masa lalu, masa kini, dan masa depan ini saling terjalin. Masa lalu bisa bicara mengenai luka-luka dan trauma. Dan masa kini, kalau kita tidak proses itu, maka tindakan-tindakan dan pilihan kita di masa kini itu akhirnya akan berdampak ke masa depan.
Dan tindakan kita hari ini dibayang-bayangi oleh masa lalu. Nah itu sebabnya pilihan kita pada masa kini apa yang kita mau lakukan. Kita kan gak bisa ke masa lalu. Seperti saya jelaskan kemarin, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Luka dan trauma itu sudah terjadi. Tidak bisa kembali ke sana. Kita ada di masa kini. Kita juga tidak bisa ke masa depan. Karena masa depan itu Tuhan yang punya. Tuhan yang tahu. Kalau begitu pilihan apa yang kita buat pada masa kini untuk memutus. Kalau tidak, pada akhirnya kita hanya akan meneruskan proses yang sama. Luka yang sama akan didaur ulang terus sampai kepada generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya. Sehingga kita perlu memprosesnya di masa kini supaya masa depan itu menjadi lebih baik. Dan namanya proses pasti tidak mudah. Namun fakta ini yang kita perlu dengan sengaja. Nah di bagian sinilah kita bicara mengenai meregulasi emosi, memproses emosi, mengurai emosi. Mengurai emosi itu kan dengan mengenali sumbernya. Dengan mengenali akarnya, itu kan proses mengurainya itu seperti itu maksudnya ya. Next. Nah kita melihat dengan cepat beberapa realitas kehidupan yang juga sudah saya singgung kemarin. Masa kini, hasil dari masa lalu, kondisi emosi, struktur emosi, kondisi psikologis, kondisi psikis, mental kita semua terbentuk dari awal kehidupan. Ya, masa lalu tidak bisa diubah, namun dampaknya pada masa kini kita bisa ubah. Ya, next. Ya. Ini yang kemarin sebenarnya sudah saya jelaskan, saya hanya review kembali lagi untuk melihat keterhubungannya. Ya. Dari mana kita bisa mengenali ada apa di masa lalu? Karena kadang-kadang kan kita nggak sadari. Kalau bicara mengenai memori kita itu sebenarnya ada dua jenis. Ya. Kak Siska tadi sempat menyinggung dalam penjelasannya ya, bahwa di usia-usia 2 tahun ke bawah kita cenderung nggak ingat. Tapi sebenarnya kita ingat, tapi yang kita mengingat bukan dengan memori eksternal. Jadi sebenarnya memori kita itu ada dua jenis memori sebenarnya. Ada yang namanya memori implisit dan memori eksplisit. Memori eksplisit itu adalah memori namanya eksplisit, keluar ya, terekspresi. Kita bisa akses, kalau kita coba ingat-ingat kita bisa ingat. Namun kalau memori implisit, itu memori itu tersimpan tapi kita nggak bisa ingat di otak kita. Tapi dia ada dan dia mempengaruhi kita. Memori implisit ini juga biasanya disebut sebagai memori emosional. Yaitu memori yang tersimpan di level emosional tapi bukan di hipokampus. Hipokampus itu tempat kita menyimpan memori yang kita bisa akses. Kapan saja kita mau akses, kita bisa akses. Itu memori eksplisit karena kita bisa akses. Memori implisit atau memori emosional itu yang ada di usia 2 tahun ke bawah tadi. Karena dalam riset-riset menunjukkan rata-rata individu di dunia bisa mengakses memori eksplisit yang bisa diakses itu sampai usia 3 tahun. Usia 3 tahun dan sebelumnya itu dia adanya di memori implisit atau memori emosional. Itu sebabnya kemudian kadang-kadang mungkin kita merasa ada perasaan tertentu, kenapa ketika ada pemicu kita berespon dan merasa tertentu, kok tiba-tiba begitu rasanya. Tiba-tiba ada orang kemudian merasa, saya kok tiba-tiba sedih ya, padahal nggak tahu ada apa, nggak tahu pemicunya apa, tapi kok tiba-tiba merasa sedih. Atau merasakan reaksi tertentu, tapi bingung, kok bisa begitu? Bisa jadi sebenarnya memori emosional atau memori implisitnya tadi mengingat sesuatu. Tapi kita di otak rasional kita nggak bisa ngingat. Ada perilaku-perilaku tertentu, kenapa ya kok otomatis begitu? Bisa jadi ada di memori emosional. Bahkan tubuh kita mengingat sebenarnya. Itu sebabnya dalam dunia terapi ada yang kita sebut dengan the body remember. Tubuh mengingat. Otak kita mungkin tidak bisa ingat, tapi tubuh kita mengingat. Ngingat apa yang diingat oleh tubuh? Ya trauma-trauma tadi yang tersimpan di memori implisit. Kita coba ingat kenapa, tapi nggak bisa mengerti. Salah satu contoh, saya lebih suka sayur-sayuran dan ikan dibanding daging-daging. Tapi ada salah satu jenis sayur sawi. Saya kalau sayur sawi masih suka makan daunnya. Kalau batangnya selalu saya singkirkan.
Karena kalau saya makan batang sawi, apalagi dia krenyes-krenyes, kan enak dong, fresh gitu, seger ya. Tapi krenyes-krenyes waktu mengunyah batang sawi, kalau dalam istilah orang Jawa itu keri, ya, merinding saya. Itu seperti ada loyang yang digeser di lantai yang berpasir itu, seperti itu rasanya. Ya. Saya coba ingat ada apa gitu. Saya suka sayuran, makan buah atau sayuran yang lain yang krenyes-krenyes, saya oke, nggak merinding. Tapi giliran ngunyah sawi, jadi kalau saya berkunjung ke tempat Bapak Ibu, jangan sajikan sawi, batang sawi ya. Karena saya pasti nggak makan. Ya. Dugaan saya, my body remember. Mungkin waktu saya usia 2 tahun atau 3 tahun ke bawah itu pernah keselak batang sawi mungkin ya. Nggak tahu, ya orang namanya orang di kampung ya. Apa saja masuk mulut kan, anak kecil dilepas begitu saja kan. Mungkin, nggak tahu karena saya tidak punya memori sama sekali. Tapi sampai hari ini, saya kalau makan batang sawi merinding. The body remember, tubuh mengingat, walaupun otak memori eksplisit tidak mengingat ada apa yang terjadi. Nah disitulah trauma-trauma dan luka-luka itu bisa mempengaruhi kita dalam reaksi-reaksi tubuh kita. Reaksi-reaksi emosional kita itu bisa, dan biasanya akan muncul dalam bentuk ungkapan-ungkapan yang spontan, letupan-letupan yang spontan. Yang bahkan kita namanya juga spontan, kita nggak rencanakan sebelumnya, kita nggak pikirkan sebelumnya, dia bisa muncul. Itu muncul dari mana? Dari sumber di dalam tadi yang terdalam itu. Baik yang kita bisa ingat, maupun yang kita tidak bisa ingat. Next. Nah ini yang sudah saya singgung juga kemarin ya, bicara mengenai struktur emosi internal. Ya. Kondisi emosi internal kita itu dipengaruhi setidaknya oleh 3 hal ini pembentukannya. Pralahir, pasca lahir, dan trauma-trauma yang kita alami. Dengan cepat saja karena saya sudah singgung ini kemarin ya. Next. Nah, yang saya singgung kemarin itu studi yang dilakukan ya oleh beberapa tokoh ini di University of California, Irvine. Mereka melakukan riset ini dan risetnya pada masa pralahir ya, pranatal. Sebelum lahir, khususnya trimester pertama kehamilan itu janin sudah dapat mengenal dan merespon suara. Itu sebabnya biasanya kan disarankan gitu ya, diajak ngobrol. Ya, khususnya bapak-bapak gitu ya. Ketika sudah di trimester terakhir kehamilan, ajak ngobrol anaknya supaya nanti waktu dia lahir dia akrab dengan suara bapaknya. Jangan dengan suara tetangga nanti dia akrabnya ya. Karena lagi hamil mamanya suka bergibah ke tetangga gitu ya. Karena di trimester akhir sebenarnya bayi dalam kandungan itu sudah bisa mengenali suara dan bisa merespon. Itu berarti kan diajak ngobrol, didoakan gitu ya. Itu pengaruh. Lalu kemudian janin dalam kandungan itu juga seperti yang sudah saya singgung kemarin, bisa merasakan emosi ibu dengan intensitas, dengan kekuatan yang sama. Jadi kalau kekuatan volume emosinya ibu itu 10, bayi juga merasakannya 10. Yang ada di dalam kandungan. Ya. Dan ini akan mempengaruhi struktur otak, khususnya bagian sistem limbik tadi. Jaringan di sistem limbik tadi yang mengelola emosi, mengelola suhu tubuh, mengelola reaksi-reaksi spontan, itu akan terpengaruh pembentukannya. Masih di dalam kandungan, itu sudah bisa tidak normal itu, pertumbuhan dan perkembangan jaringannya. Ketika terpapar dengan emosi-emosi negatif secara berlebihan. Ya. Kenapa saya pakai kata secara berlebihan? Karena kita ini manusia hidup di bumi yang tidak sempurna. Emosi negatif itu pasti ada, tapi kalau berlebihan, efeknya memang kemudian menjadi berlebihan juga kepada bayi. Next. Pasca lahir yang kemarin sudah saya sebutkan, usia 3 tahun ke bawah, ya 1000 hari pertama. Ini akan mempengaruhi, ini masa krusial dalam tumbuh kembang individu baik secara fisik, secara emosi, secara mental yang tadi pagi juga Kak Siska sudah menjelaskannya. Apalagi tadi kan dijelaskan dalam kaitan dengan kelas sekolah minggu usia 2 tahun ke bawah ya, 0 sampai 18 bulan. Karena memang bayi itu sebenarnya berelasi di dalam, paling utama itu dalam 3 cara dia berelasi. Usia bayi itu. Tadi memang disinggungkan
Tadi Kak Siska menjelaskan ekspresi wajah. Karena apa? Bayi itu dalam 3 cara sebenarnya berkomunikasi. Yang pertama audio, suara. Karena itu kan cara Tuhan mendesain kita untuk survive. Jadi bayi sangat peka dan bisa membedakan, walaupun dia belum bisa berpikir secara rasional, tapi dia bisa membedakan suara orang yang ngomong ini, suara yang menenangkan, atau suara orang lagi marah. Dan meskipun mungkin marahnya datar, tapi dia bisa membedakan, ini suara orang lagi ngamuk, walaupun mungkin datar, nggak teriak. Yang kedua sentuhan, tadi Kak Siska menyinggung mengenai sentuhan. Bayi bisa merasakan bedanya orang yang menyentuh dia ini lagi mendidih di hati atau lagi tenang. Karena itulah Tuhan memperlengkapi kita manusia untuk survive dalam hidup. Kepekaan itu, bayi sangat peka. Jadi coba perhatikan ya, bagi ibu-ibu yang punya bayi atau yang akan punya bayi lagi atau oma-oma yang punya cucu. Kalau misalnya bayinya rewel, padahal ada mamanya, digendong mamanya. Mungkin bukan bayinya dulu nih, setelah cek bayinya baik-baik saja, nggak ada luka, nggak ada apa-apa gitu. Yang perlu dicek selanjutnya mamanya. Kalau mamanya lagi stres, lagi emosi, bayi bisa rasakan itu dari sentuhan. Dan dia jadi gelisah, seperti halnya ibunya yang memang lagi nggak stabil, bayi bisa merasakan dari suara dan dari sentuhan. Dan yang ketiga itu dari gaze, tatapan mata. Itu sebabnya disarankan biasanya ibu-ibu khususnya kalau lagi menyusui, komunikasi dengan anak. Ditatap matanya, tatap mata saya. Ya. Komunikasi terjadi, ibu mungkin tidak menyadari. Tapi begitulah bayi itu menangkap informasi. Dari tatapan mata. Kalaupun mungkin bukan menyusu ASI, bahkan mungkin dengan disusui dengan botol. Jadi jangan ditidurin kemudian dicolokin gitu aja gitu botolnya ya. Digendong. Diajak ngomong, dia dengar suara. Ditatap matanya walaupun itu mungkin disusui dengan botol ya. Bukan dengan ASI. Karena sebenarnya paling utama dalam 3 cara ini sebenarnya bayi menangkap informasi dunia di sekelilingnya. Ya. Next. Trauma-trauma. Nah, ketika tadi proses-proses yang seharusnya didapatkan tidak didapatkan sebagaimana mestinya dalam kandungan, kalau sudah trauma dalam kandungan, ya. Lalu kemudian lahir lebih trauma lagi dengan perlakuan orang tua dan yang paling bertanggung jawab kan orang tua. Yang paling pertama itu ibu. Dan selanjutnya tentu bapak. Tapi yang paling pertama itu ibu karena bayi sudah terhubung dengan ibu yang paling utama. Sehingga kesiapan seorang ibu untuk mengandung dan melahirkan itu menjadi sangat penting. Sehingga nampaknya nih perlu tambah 1 kelas lagi di gereja-gereja. Ya. Kelas sekolah minggu ibu hamil. Saya serius. Selain apalagi kalau itu sudah kehamilan di trimester akhir, dengar si ibu dengar cerita, si bayi juga bisa merespon cerita Alkitab. Tapi pada saat yang sama, di kelas sekolah minggu ibu hamil itu sebenarnya membantu ibu untuk mengenali emosinya. Karena kondisi mental dan emosi ibu akan mempengaruhi bayinya, akan mempengaruhi generasi selanjutnya. Bahkan sebelum dia lahir, jangan sampai sudah banyak traumanya, belum lahir aja udah trauma. Ya. Dan penelitian ilmiah menunjukkan hari ini itu terjadi. Ya. Sehingga proses-proses baik itu developmental trauma tadi, yaitu developmental trauma itu trauma yang terjadi pada masa pertumbuhan tadi. Dalam kandungan, lalu kemudian di masa-masa awal kehidupan, relasi dengan orang tua, dengan ibu khususnya. Ya. Lalu kemudian juga ada major trauma. Major trauma itu adalah trauma-trauma besar yang dialami setelah kita lahir tentunya. Ada pengalaman-pengalaman yang seringkali kita berpikir trauma itu sesuatu yang besar terjadi. Bicara mengenai trauma sebenarnya bukan hanya sesuatu yang terjadi kepada kita. Sesuatu yang seharusnya kita terima dan kita tidak dapatkan itu juga trauma. Seharusnya dapatkan perhatian yang cukup, sentuhan yang cukup, lalu nggak dapatkan itu juga menyisakan trauma sebenarnya.
Jadi trauma itu bukan hanya oh ya masih bayi udah ditempeleng sama mamanya gitu ya. Bukan hanya itu. Tapi perhatian, dia nangis cenderung diabaikan dan riset menunjukkan pengabaian kepada bayi, efek kerusakan emosionalnya itu sedikit lebih tinggi dibanding trauma yang disebabkan mungkin dengan kekerasan fisik. Ya. Pengabaian, karena pengabaian itu mempengaruhi kondisi pola emosi sebenarnya. Ya. Neglect, pengabaian. Nah tadi dibiarkan nangis itu supaya nggak bau tangan, itu masuk kategori pengabaian. Neglect, pengabaian. Dan itu mempengaruhi pembentukan struktur emosi di dalam diri. Dan yang akhirnya itu akan mempengaruhi termasuk memori otak dan tubuh tadi ya. Ada sebuah riset yang lain tadi itu ya, si Mary Curley itu risetnya seperti itu. Yang akhirnya mempengaruhi relasi-relasi kita, mempengaruhi kinerja otak dalam khususnya di bagian sistem limbik. Nah saya kasih contoh. Waktu kita bertumbuh dewasa ketika ada masalah, next slide. Nah ini contohnya bagaimana reaksi tubuh kita mempengaruhi. Di sini ada stimulus. Stimulus ini pemicu. Ya. Pemicu ini ditangkap oleh indera kita. Entah itu sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita rasakan. Stimulusnya ini ditangkap oleh indera. Indera penglihatan, perasa dan seterusnya. Lalu kemudian dia akan diresponi oleh di otak. Saya bikin ini, saya tampilkan secara ringkas saja karena sistem kerja otak itu rumit. Ya. Tapi saya ringkaskan saja. Dia akan dari stimulus pemicu yang dari luar yang ditangkap oleh indera kita, kemudian indera kita entah itu penciuman, perasa, ya dan seterusnya, ya penglihatan akan dikirim dan akan masuk ke bagian otak namanya talamus. Pokoknya dengar saja itu sudah namanya begitu. Ini bukan kelas biologi soalnya ya. Saya hanya mau tunjukkan saja dia masuk kemana gitu informasinya. Ya. Nanti jangan bingung, aduh Pak, kok nyebutnya susah-susah. Ini bukan saya ngarang. Ini memang ilmu biologinya begitu. Namanya itu talamus. Ya. Nah dari sini itu di dalam otak ada dua jalan. Ya. Nah. Ada jalan yang cepat dan ada jalan yang lambat. Kita kan maunya jalan tol ya, itu kalau di jalan. Tapi kalau di otak harapannya kita itu lewat jalan lambat. Itu yang lebih sehat. Mengapa? Karena kalau dia langsung ambil jalur cepat, dia kan tidak diproses dulu, dia langsung ke amigdala. Amigdala ini kan yang menentukan respon, reaksi, tindakan kita. Jadi kalau ada pemicu langsung bertindak kan gak mikir dulu. Sehingga kemudian bertindak kemudian mikir belakangan, nyesal. Ya. Nanti kemudian setelah itu nangis-nangis sujud-sujud, maafkan aku ya. Tapi besok ulang lagi, besok ulang lagi, besok ulang lagi. Karena apa? Jalan cepat ini dipicu oleh trauma sebenarnya. Sehingga kemudian dari amigdala langsung kemudian muncul reaksinya. Otomatis tindakannya, gak sempat mikir. Ya, ya seperti Petrus itu, ngomong dulu baru mikir belakangan. Sampai dimarahi terus sama Tuhan Yesus. Ya. Ketua kelas tapi ngocehnya duluan mikir belakangan. Harapannya ketika kita mengelola emosi, memproses emosi, meregulasi emosi, kita mengidentifikasi proses dalam diri kita lewat jalur lambat. Nah jalur lambat ini dia ke bagian cerebral cortex. Nah ini ada bagian-bagian lagi. Intinya itu di bagian atas depan ini sampai ke bagian depan sini otak kita. Itu adalah yang membedakan kita, bagian otak yang membedakan kita dengan otak si embe yang kemarin banyak disembelih itu. Karena di bagian sini itu bagian pertimbangan akal kita. Nah ini yang membedakan manusia dengan binatang. Otak manusia dengan otak binatang. Yaitu ada bagian ini. Yaitu bagian pertimbangan akal kita. Akal, rasio kita di sini. Jadi dari talamus ada stimulus yang masuk. Lalu kemudian dari talamus dikirimkan ke bagian korteks dari otak kita. Dia akan menimbang. Menyaring di situ. Lalu kemudian masuk ke hipokampus. Hipokampus ini adalah bagian yang menyimpan memori. Bagian yang menyimpan memori. Lalu kemudian dari situ baru kemudian ke amigdala untuk bertindak. Di memori di sini kemudian ketika ada stimulus itu, memori itu kemudian akan muncul. Apakah itu ancaman atau bukan? Sehingga kemudian amigdala kemudian akan memerintahkan.
lari atau lawan atau kemudian bingung, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak gitu ya. Reaksi dari amigdala. Saya kasih contoh. Orang tua saya membesarkan itu mirip seperti Kasiska tadi. Ya. Ketika akan ada penghakiman yang turun, suara mungkin bisa datar orang tua. Tapi nama lengkap disebut. Posukaloke. Kalau orang tua saya sudah menyebutkan dengan nama lengkap bertumbuh, siap-siap. Itu berarti penghakiman akan turun. Karena itu pola yang terbentuk sampai saya dewasa, khususnya orang-orang dekat saya. Kalau orang yang tidak terlalu dekat sih menyebut nama lengkap saya biasa. Tapi kalau orang-orang di lingkaran dalam saya, orang-orang terdekat saya, kalau mereka menyapa saya dengan nama lengkap, saya langsung deg-degan. Itu otomatis. Itu otomatis. Adakah yang salah? Jadi responnya itu selalu adakah yang salah? Karena polanya tadi, memori saya, di hipokampus saya menyimpan memori. Kalau nama lengkap saya disebutkan oleh orang-orang terdekat saya, itu berarti ada yang salah. Hipokampus menyimpan memori. Ada memori jangka panjang, ada memori jangka pendek. Ya. Baru kemudian akhirnya amigdala saya bereaksi akhirnya. Tubuh saya bereaksi, deg-degan. Nah sehingga saya kemudian perlu memproses itu pada akhirnya. Memproses bahwa tidak semua kalau orang-orang dekat saya memanggil nama saya dengan nama lengkap, bahwa ada sesuatu yang salah. Nah disitulah yang sudah ulang-ulang dari kemarin saya ngomong. Bicara mengenai meregulasi emosi, mengurai emosi. Yang tadi mungkin jaringannya karena trauma-trauma di masa lalu itu jaringannya tidak tepat, kita bisa mengurainya akhirnya sehingga reaksi emosional kita pun tuh akan berbeda pada akhirnya. Bagaimana memori kita mengingat. Itu menjadi penting. Dan di situ pentingnya kita menjadi peka. Nanti kita akan melihat di bagian selanjutnya. Kepekaan kita untuk meresponi. Next. Fakta yang ketiga, semua ekspresi eksternal itu adalah hasil dari proses-proses internal kita. Jadi yang keluar itu tidak pernah muncul begitu saja. Itu adalah proses-proses internal yang terjadi. Sehingga kita perlu menjadi peka dengan itu sehingga kita bisa memprosesnya. Saya kasih contoh yang lain. Saya tidak pernah mengerti, saya bertumbuh sampai saya usia 40 tahun, waktu saya mulai terapi, waktu saya mulai kuliah doktoral saya. Saya kalau lihat sunset, orang kan senang gitu, tenang gitu kalau lihat sunset di pantai ya, khususnya sunset di pantai. Kalau sunset di gunung biasa, tapi kalau sunset di pantai, emosi yang muncul dalam diri saya itu kesedihan. Sampai usia 40 tahun saya nggak ngerti kenapa. Kenapa kalau saya lihat sunset yang di pantai, itu rasa sedih yang muncul. Lalu kemudian waktu saya mulai terapi saya, ya, proses terapi saya dengan profesor saya menemukan akarnya, sumbernya di mana. Yang saya tidak pernah berpikir di situ akarnya. Saya tadi sudah cerita kemarin ya, umur 10 tahun kelas 5 SD, bulan Desember tahun 1987, jadi ketahuan umurnya gitu ya, mulai ngitung ya. Oh, 87 umur 10 tahun, berarti sekarang umur berapa gitu ya. Bulan depan saya 47, tak kasih tahu supaya nggak capek ngitung, udah capek sepanjang hari. Ya. Sebenarnya nggak usah ngitung lagi gitu. Bulan depan saya 47. Ya. Di usia 10 tahun itu, saya merantau ke Sulawesi Tenggara, khususnya tepatnya di Pulau Muna. Jadi dari Kendari masih satu pulau lagi, antara Kendari, Buton, ya ada Pulau Muna. Ya, itu daerah hijau daerah situ ya. Ikut saudara tinggal di situ umur 10 tahun supaya bisa sekolah. Karena dulu di kampung saya zaman itu tahun 80-an itu di kampung cuma ada SD. Kalau mau SMP mesti ke kecamatan, jauh. Ya. Sehingga orang tua saya menyarankan, "Nak, kamu itu di sekolah cukup berprestasi ya. Karena selalu juara 1, yang lumayan lah ya. Juara 1 di kampung." Ya. Sehingga papa saya kemudian menawarkan, papa saya itu orang sangat rasional. Saya masih ingat. Saya ingat dengan detail karena ternyata itu trauma.
Diajak ngobrol berdua di ruang tamu di rumah di kampung, papa saya menawarkan, kalau kamu mau dapat pendidikan lebih baik supaya kedepannya ini kamu bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, hidupmu bisa lebih baik, kamu harus ke kota untuk sekolah. Kalau kamu di kampung ini, kamu lihat kan orang-orang kampung ini, subuh-subuh jam 6 pagi udah ke kebun. Nanti pulang sampai di rumah udah gelap lagi, angkatan 66, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 6 sore. Ya. Sepanjang hari ada di bawah terik matahari. Dan sudah rasakan panen padi, saya masih SD pun sudah ikut panen. Ini masih ada bekas luka, zaman saya masih kelas 3 SD, ikut panen padi itu pakai sabit kecil itu ya. Dan saya iris jari saya. Pulang sekolah ya ikut panen padi di sawah. Dan orang tua saya mengatakan, kamu kayaknya nggak cocok deh dengan pekerjaan-pekerjaan fisik begitu. Kalau kamu mau, kamu ke kota, kamu sekolah di sana, dapat pendidikan lebih baik. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi nanti kamu ya hidupnya akan seperti orang-orang ini. Dan saya mengatakan saya mau. Itu saya yang mau. Tapi kemudian akhirnya harus dibayar mahal pada akhirnya. Selama beberapa minggu pertama, ya 2-3 minggu pertama saya di tempat itu, di Pulau Muna. Rumah itu karena itu daerah ini ya, tidak jauh dari pelabuhan. Jalan 15-20 menit sampai di pinggir pantai di pelabuhan. Setelah beres semua pekerjaan di rumah, saya akan ke pantai sore-sore melihat matahari terbenam, ya. Lalu kemudian saya mulai nyanyi. Ada sebuah lagu dalam bahasa suku saya, bahasa Mori, ya. Ya, lagu itu bercerita bahwa itu lagu anak perantauan sebenarnya. Yang intinya kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, lagu itu bicara mengenai pada suatu waktu nanti, papa mama aku akan kembali. Aku pergi jauh untuk mencari kehidupan. Aku merindukan sawah, ladang, bukit, dan lembah. Ketika matahari terbenam, aku mengingat akan kehangatan pelukan papa mama. Jadi lagunya itu cocok banget ya, cucok meong gitu ya, dengan kondisi saya. Saya pergi jauh merantau, pada saat matahari terbenam, saya mengingat rumah gitu ya, pas banget. Itu sebabnya saya ke pantai, 2-3 minggu pertama saya ke pantai, lihat matahari terbenam sambil melantunkan pujian itu dan menangis. Ya. Tapi setelah itu otak rasional saya mengatakan ini nggak bisa kayak gini. Ini hidup, terima fakta. Tapi rupanya pada hari itu saya mengunci si Posukaloke kecil itu di pantai itu pada hari itu. Dan dia terkunci di situ selama lebih dari 30 tahun. Sejak hari itu saya tidak menangis. Saya orang yang tegar, orang yang mandiri, apapun yang menghantam kehidupan, no tears. Air mata hanya untuk orang lemah. Ya. Tidak bisa merasakan kesedihan yang mendalam. Bahkan ketika mendengar keluarga dekat meninggal, bahkan waktu papa saya meninggal 2013, itu sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya tidak merasakan kesedihan. Saya tidak merasakan kesedihan. Saya bukan dendam, tapi saya tidak mampu merasakan kesedihan. Saya mulai studi itu 2017, itu berarti 4 tahun kemudian setelah papa saya meninggal. Waktu mulai proses itu, baru kemudian terapi saya mengatakan, kamu tuh cerita perjalanan hidup yang sedih, wajahmu itu datar, gesturmu datar, badanmu rileks. Ada sesuatu di situ. Setelah beberapa sesi baru pecah tuh. Karena saya mengeluarkan si anak laki-laki kecil yang saya kunci pada usia 10 tahun di pinggir pantai itu. Saya kubur dia di sana. Saya tutup kuncinya, saya buang ke laut kuncinya. Dari situ baru kemudian bisa merasakan emosi yang lebih mendalam. Nah ini bicara mengenai trauma, bagaimana proses-proses keluar itu mempengaruhi kita sebenarnya. Yang kadang kita nggak sadari. Saya nggak pernah sadar sampai saya jalani terapi. Nah bagaimana proses-proses itu yang akhirnya akan menolong kita berproses sebenarnya. Ya, mengenali yang kita mungkin I'm fine, saya baik-baik saja, saya oke, nggak ada masalah. Pertimbangan rasional kita lebih mendominasi, betul? Dan kita mengabaikan apa yang kita rasa. Tidak berarti bahwa kemudian terlalu merasa juga sampai sudah tidak berpikir secara rasional gitu ya.
Gak ada gunanya menangisi hidup, hadapi saja. Keduanya harus dihubungkan secara harmonis. Ya. Jangan sampai juga menjadi orang yang terlalu rasional, sampai kemudian tidak mampu merasa secara mendalam, atau terlalu merasa sampai nggak bisa berpikir secara rasional. Ada apa-apa itu udah langsung kolaps, karena emosinya lebih mendominasi. Harapan kita itu bisa lebih diharmoniskan, ya, antara pertimbangan rasional kita dengan emosi kita. Di situ pentingnya kita meregulasi emosi, memproses emosi, mengurai. Ya. Next. Ini jam berapa ya? Oh ya, kita masih ada waktu setengah jam lagi ya. Nah, ini nanti hasilnya akan berujung kepada relasi-relasi kita pada akhirnya. Proses-proses yang semua terjadi tadi akan berujung kepada relasi-relasi kita. Nah, saya di sini mengambil contoh yang memang hari-hari ini cukup marak dibicarakan. Ini menjadi istilah atau frase yang sangat umum kita jumpai, toxic relationship. Wah, ini di medsos ini sangat gampang kita jumpai hari-hari ini. Wah, toxic banget sih. Wah, ini toxic. Dikit-dikit ngomong apa toxic sehingga akhirnya istilah ini menjadi terlalu lumrah sehingga orang kehilangan maknanya akhirnya. Pemahamannya kemudian akhirnya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan toxic relationship itu. Pokoknya kemana-mana toxic banget sih lo. Toxic banget sih lo. Karena apa? Menjadi terlalu biasa tanpa orang memahaminya. Nah, kita melihat ini contoh produk dari proses-proses internal di dalam diri kita yang kemudian muncul dalam relasi-relasi kita yang kemudian menjadi toksik pada akhirnya. Next. Nah, kita melihat dulu konteks biblika penciptaan kita sebagai manusia. Ya, bisa ditampilkan. Ya. Patron dasar penciptaan kita manusia ketika Tuhan menciptakan kita. Pola dasarnya itu kita bisa temukan patron dasarnya di Kejadian pasal 2. Yaitu kita tercipta untuk berelasi. Ya. Kita diciptakan untuk membangun koneksi, relasi. Ya, baik itu dengan sesama manusia, itu sebabnya kemudian setelah Adam ya diciptakan oleh Tuhan, kemudian dia menamai semua binatang satu-satu, ya, antri datang lewat dinamai oleh Adam. Lalu kemudian akhirnya dia menemukan kok nggak ketemu makhluk di mana dia bisa berelasi. Dan itu sebabnya kemudian Tuhan memutuskan Hawa diciptakan. Dan bukan cuma itu saja. Kita melihat juga kan Tuhan jalan-jalan di taman, tujuannya apa? Untuk berelasi sebenarnya. Ya, kalau kita lihat di awal pasal 3 itu ya. Jadi desain penciptaan kita manusia sebelum kejatuhan, kita diciptakan untuk berelasi. Baik itu relasi secara horizontal dengan sesama manusia maupun relasi vertikal dengan Tuhan. Itu patron penciptaan kita. Jadi kalau orang kemudian menarik diri, menutup diri, tidak mau bergaul, itu menyimpang dari rancangan mula-mula Tuhan. Dampak dari kejatuhan. Ya, itu bukan sesuatu yang normal. Next. Kejadian pasal 3. Patron itu, pola itu rusak. Karena di Kejadian pasal 3 kemudian kita melihat, akhirnya apa yang terjadi? Saling menyalahkan. Relasi antara Adam dan Hawa menjadi rusak. Waktu Tuhan bertanya, lalu kemudian Adam bilang apa? Perempuan ini yang ngasih. Ini gak gentleman ini Adam ini ya. Kan walaupun dikasih kalau dia nggak ambil kan nggak kejadian juga. Jadinya keluaran gitu ya. Tapi dari situ kemudian kita melihat pola yang tadinya patron kita diciptakan untuk berelasi menjadi rusak akibat ketidaktaatan. Ya. Dan itu yang kemudian terus berlanjut. Next. Apa yang terjadi? Konflik-konflik terjadi ketika patron dasar yang ideal yang Tuhan ciptakan tadi terganggu. Yang terjadi kemudian terjadi konflik intrapersonal, konflik dengan diri sendiri yang biasanya paling umum kita mendengar ungkapan
tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Ya. Konflik intrapersonal dan juga konflik interpersonal. Kalau ke dalamnya saja nggak bisa damai, ya keluarnya juga nggak bisa damai. Lawang di dalam saja nggak bisa damai, ya keluarnya damai juga. Ya. Kita melihat cuplikan ayat-ayat ini di Roma 7 yang tadi sebagian sudah kita baca ya. 7, 13-26, Yakobus 3 ayat 16. Ini semua menggambarkan bagaimana konflik-konflik di dalam diri dan di dalam relasi-relasi. Next. Pertanyaannya, apa itu toxic relationship? Next. Nah, toxic relationship itu adalah jenis hubungan yang tidak sehat. Namanya juga toxic. Toxic itu kan racun. Ya. Jadi toxic relationship itu berarti adalah jenis hubungan yang tidak sehat karena akan berdampak negatif secara emosional, mental maupun fisik bagi yang menjalani hubungan tersebut. Dampaknya itu negatif, baik fisik, emosi, mental. Karena tadi di awal sekali dari sesi sore ini kan saya sudah jelaskan keterkaitan antara emosi, mental dan fisik kita. Sehingga ketika berada dalam relasi yang toksik, semua kena. Semua kena akhirnya. Pengelolaan emosi menjadi penting di situ dalam relasi-relasi kita. Ya. Next. Nah, dalam toxic relationship atau hubungan yang beracun ini, seseorang itu akan terus-menerus merasa sedih, merasa cemas, merasa marah, atau merasa lelah dengan hubungan yang dijalani. Kamu gak pernah mengerti. Sehingga yang kemudian muncul seringkali dalam ada dua kata yang biasanya muncul. Khususnya kalau dalam relasi terdekat, dalam keluarga. Ada dua kata kunci yang sangat bagus untuk memaksimalkan toxic relationship dalam keluarga. Kata kunci. Dan saya biasa kalau ketika memberikan konseling pranikah kepada pasangan-pasangan yang akan menikah, saya selalu ingatkan ini. Kata yang pertama itu selalu. Kata yang kedua nggak pernah. Kamu ya selalu. Kamu itu nggak pernah. Nah. Adakah manusia yang nggak pernah dan selalu? Karena selalu akhirnya jadi terlalu. Nah, berada dalam relasi yang toksik itu efeknya seperti ini. Selalu lebih banyak mendungnya dibanding cerahnya. Ya cerah sebentar, mendungnya lebih lama. Ya. Sedih, cemas, marah, lelah gitu. Sehingga kemudian dampaknya perasaan udah istirahat sepanjang hari kok masih lelah juga ya. Lelahnya itu berarti efek dari lelah secara emosi sebenarnya. Sudah istirahat cukup, sudah tidur cukup. Nah, ada sebuah kata yang lain yang saya sebenarnya nggak senang seringkali dipakai. Yang belakangan ini menurut saya itu penyalahgunaan kata healing. Healing dulu besti gitu ya. Jalan-jalan. Apakah healing kemudian harus jalan-jalan? Kemana? Sehingga kata healing kemudian malah maknanya direduksi, dikurangi, diturunkan maknanya. Ya. Makanya waktu saya mau berangkat ke sini, kemudian oh iya ya, lama juga ya ke Kalimantan Timur 2 minggu, ya 2 minggu, 3 hari minggu, 2 minggu hari kerja. Wah sekalian healing dong, healing. Kalau mau healing mah saya nggak ke Kalimantan Timur. Kalau mau healing saya ketemu terapi saya. Karena pemahaman-pemahaman ini. Next. Anggap itu sebagai background, musik background. Ya. Ketika ada ketukan-ketukan semacam ini, coba cek hatinya. Rasa apa? Rasa kesal, ini orang hotel kita udah bayar mahal-mahal, kok bikin mengganggu aja. Ataukah kemudian menerima itu bicara mengenai struktur loh. Ini langsung praktek nih. Merasa terganggu, kita udah bayar mahal, udah kesel. Gitu. Nanti kalau ada reviewnya di hotel ini kita kasih review jelek nih gitu. Ya. Atau kita melihat sebagai oh ya mereka lagi lakukan perbaikan dan menganggap itu bukan sebuah gangguan. Nah itu kemampuan kita mengelola. Kemampuan kita mengelola. Kelola di sini itu akan mempengaruhi perspektif dan cara pandang kita pada akhirnya. Ya.
Sehingga kita bisa lebih mengapresiasi kalau lagi tenang begini, oh iya nggak ada gangguan. Waktu ada gangguan begini, oh iya ya ternyata ketenangan itu kita sering kali take for granted. Kita ambil keuntungan dari sesuatu yang kita anggap normal. Ya. Sehingga hatinya itu jadi kurang bersyukur jadinya. Ya. Nah dalam hubungan, ya kita kembali dulu ke gambar tadi. Ke bagan tadi, ya. Ada sebuah teori yang dijelaskan untuk menjelaskan hubungan yang toksik ini. Saya mengutip dari istilah yang dipakai dan teori yang dikembangkan oleh seorang pakar yang bernama Stephen Karpman. Ketika dia mencoba menjelaskan mengenai toxic relationship, dia menggambarkan itu dengan segitiga yang kemudian disebut dengan drama segitiga. Ya. Kenapa disebut drama? Ya karena banyak dramanya. Ya. Hubungan yang toksik itu kebanyakan drama. Ya. Nah kita ambil contoh, ini bisa teraplikasi dalam semua konteks. Dalam keluarga oke, dalam pelayanan oke, dalam pertemanan oke, di tempat kerja oke. Tapi selalu ada segitiga ini dalam relasi-relasi. Saya ambil contoh, satu contoh dalam keluarga. Pengaplikasiannya dalam keluarga seperti apa? Di sini kan ada 3 pemain di drama ini, 3 aktor dan aktrisnya, ya. Si penghukum, si penyelamat, dan si korban, ya. Yang awalnya itu sebenarnya ada konflik awalnya itu di sini antara si penghukum dengan si korban. Contohnya dalam keluarga, anak pulang sekolah, sepatunya dilempar saja begitu depan pintu. Tasnya dilempar di kursi tamu, lalu kemudian dia lari masuk. Yang komen duluan biasanya? Bagus, bagus. Itu sepatu sekalian aja dibuang di pagar sana, gitu ya. Nggak dipakai lagi kan, besok beli lagi. Kita ke toko besok beli sepatu ya, bagus, cakep, gitu ya. Tasnya udah nggak dipakai, nggak apa-apa, banyak tas baru di toko. Nanti sore kita ke toko beli tas ya. Ibunya adalah penghukum, anaknya adalah korban. Bapak keluar dari kamar, ribut aja mah, anakmu baru pulang sekolah. Bapak penyelamat. Penyelamat bagi siapa? Penyelamat bagi si anak. Tapi si bapak menjadi penghukum bagi ibu. Lihat dinamika ini muter. Satu tokoh tidak selalu ada di satu posisi, di satu titik. Dia muter. Si anak dengar bapaknya negur mamanya, nggak tega dong. Ngomonglah dia, nggak apa-apa pak, aku tadi terburu-buru kebelet, mama nggak salah. Di sini si anak berperan sebagai penyelamat. Bisa lihat dinamikanya muter tuh. Jadi nggak satu orang tuh ada di satu titik saja. Ya, next slide. Nah si penghukum itu kecenderungannya akan merasa saya benar. Ya dong, mama merasa benar dong. Kan sudah diomongin, nah pulang sekolah sepatu taruh di tempat sepatu. Jangan dibeber, nanti orang kesandung jatuh kalau dibiarkan berserakan depan pintu. Ya kan? Si penghukum merasa dia benar. Next. Si penyelamat merasa saya baik, saya peduli. Saya melihat semuanya dengan lebih baik. Mama ini keliru terlalu cepat-cepat komen, menghakimi, padahal nggak tahu anaknya lagi kebelet. Atau sudah capek banget gitu, haus. Sehingga belum sempat merapikan sepatu. Tapi mama akan bela diri, tiap hari juga begitu, kalau pulang selalu begitu. Si korban, cara pandangnya itu adalah, saya nggak bersalah, dari sudut pandang dia kan saya nggak bersalah. Kan nanti tinggal kasih tahu aja. Nah jangan lupa loh, tempat sepatunya bukan di situ loh, kan kasih tahu aja baik-baik, nggak usah ngajak perang, ya kan? Next. Pertanyaannya mengapa ini terjadi? Drama segitiga ini kenapa terjadi? Next. Ada 3 faktor utama yang sebenarnya tadi sudah saya jelaskan, bisa ditampilkan semua saja. Struktur internal, struktur emosi yang sudah saya jelaskan tadi, faktornya di situ. Lalu kemudian yang kedua, trauma. Yang ketiga, kebutuhan-kebutuhan emosional. Bisa jadi si
mama ini merasa seperti diri lelaku nggak dihargai. Semua orang di rumah ini baik si bapak, si anak sama aja 11-12 kelakuannya. Ujung-ujungnya mama yang selalu ngikutin gitu. Habis mandi, handuk basah, taruh di tempat tidur. Kan basah itu kasur. Udah diomongin. Lalu kemudian keluar apa? Selalu ya, kamu nggak pernah ya. Sehingga merasa tidak dihargai. Merasa tidak didengarkan. Ada kebutuhan emosional untuk dimengerti. Ya, untuk dipahami. Atau juga bisa jadi ada trauma-trauma yang kemudian menyebabkan kemudian dan struktur internal, trauma dan struktur internal ini menyebabkan kemudian dibesarkan misalnya dalam keluarga yang begitu rigid. Ya, baik si bapak atau si mama, ya. Begitu kaku. Semua harus tertata. Kalau semua tidak pada tempatnya, wah itu mengganggu perasaan sama sekali. Kalau semua tidak berada pada tempat yang semestinya, aduh ini kehilangan damai sejahtera sudah. Nah itu pola, struktur tadi. Trauma tadi yang perlu dikenali dan diproses. Saya kasih contoh berkaitan dengan yang begini-begini ini ya. Seperti yang saya sebutkan kemarin, rumah dinas saya di kampus di Sati itu rumah sejuta umat ya. Bahkan saya bepergian, saya bulan Februari sampai April kemarin 2 bulan lebih saya di Manila. Rumah nggak dikunci, jadi rumah itu depan belakang nggak pernah dikunci ya. Dulu sekali ketika saya belum betul-betul menjalani proses, karena tempat ngumpul, maka saya mau semua bersih dan rapi, tertata. Ketika kemudian akhirnya tidak dikembalikan pada tempat yang semestinya, saya terganggu, gak nyaman. Ya mahasiswa yang datang ngumpul di rumah sih mereka bersih-bersih, tapi kan tidak mengikuti standar saya. Karena apa? Orang tua saya itu baik papa maupun mama itu sangat disiplin. Papa saya almarhum itu selalu rapi, klimis, bajunya disetrika sendiri, nggak percaya mama yang setrika, disetrika sendiri supaya garisnya di lengan, garisnya celana itu lurus, gitu ya. Disetrika sendiri, rapi. Mama saya juga begitu, mama bisa 7 kali dalam sehari nyapu, bentar-bentar nyapu, bentar-bentar nyapu. Dibesarkan dalam konteks semacam ini ke bawah. Semua harus pada tempatnya, nggak boleh ada yang berantakan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kemudian saya mulai menyadari, loh saya kan seharusnya senang, mahasiswa datang, saya bisa impartasi nilai, berinteraksi, ya memang mereka nyapu tidak sebersih kalau saya nyapu gitu ya. Karpet jadi kotor misalnya gitu ya, padahal mereka ngotorin nggak dibersihkan sebagaimana semestinya. Ketika saya mulai berproses, saya kemudian menyadari, saya harus memilih. Rumah yang kinclong, tapi nggak ada manusia yang datang, atau tidak terlalu bersih seperti standar saya yang perfeksionis. Sekarang perfeksionisme saya menurun jauh, banyak bertobat. Ya. Sudah lebih sembuh lukanya gitu. Karena perfeksionisme itu sebenarnya sakit jiwa. Ya. Perfeksionisme itu sakit jiwa. Ya. Ya. Sehingga kemudian saya sekarang lebih menikmati. It's okay, yang penting tuh mereka nyapu, rapikan. Karena apa? Saya juga nggak mau mahasiswa jadi kurang ajar, nggak tahu diri. Ke rumah dosennya bikin berantakan, ditinggal begitu saja. Nggak boleh begitu, ini masalah etika. Ya. Sehingga saya tetap minta mereka bersihkan. Tapi kalaupun tidak sebersih, serapi yang saya mau, saya tetap happy. Karena saya memilih hal-hal yang lebih bersifat kekal. Mereka datang, saya bisa impartasi nilai, bisa sharing hidup pada mereka bawa seumur hidupnya, mereka bawa dalam pelayanan. Masalah rumah berantakan, gak bersih, ya udahlah, cincai bajai aja lah. Gitu, ya. Nanti kalau ada waktu ya saya rapikan lagi, saya bersihkan lagi. Meregulasi emosi itu di situ. Nah, proses-proses ini sangat dipengaruhi karena kalau tidak jadi toksik nanti, jadi drama segitiga tadi. Saya jadi penghukum buat mahasiswa. Ya. Lalu kemudian teman lain kemudian datang dan seterusnya. Jadi dramanya berputar, gak selesai-selesai. Karena dipicu oleh hal-hal ini. Next. Pertanyaannya bagaimana? Kan gitu. 2 hari ini kan kita cuma dikasih tahu begini dan begitu. Terus gimana? Ya saya gak tega meninggalkan kakak-kakak tanpa arah. Gitu ya. Kita kan sudah mencoba mengenali, terus gimana caranya? Nah next. Nah jadi dari drama ini, kita melihat dari konflik awal ini, seharusnya kemudian kita
semua tiga-tiganya ini mengarah ke tengah. Sehingga bukan segitiga yang tajam berjauhan sudut-sudutnya, tapi semuanya mengarah ke tengah, ya. Sehingga ada pertemuan di situ next. Titik tengah ini itu merupakan gabungan, integrasi. Gabungan dari apa saja, ya. Yang pertama kepekaan. Sensitivity, kepekaan. Kita peka dengan kebutuhan orang lain. Kita peka dengan kondisi orang lain. Yang kedua, ada belas kasihan di situ, ada compassion, pengertian, ya. Dan yang ketiga, tidak meniadakan tanggung jawab. Si anak mengambil tanggung jawab. Si ibu yang tadi penghukum juga mengambil tanggung jawab. Aduh sorry ya, mama lagi capek, jadi keceplosan begitu saja. Mohon maaf ya, ya mama masih berproses gitu. Si anak juga mengambil tanggung jawab. Iya sorry, saya juga seharusnya tadi taruh dulu, walaupun buru-buru taruh di tempatnya, gitu ya. Si bapak, ya sorry saya terlalu cepat juga menilai, nggak mengerti. Ini tadi kepekaan, belas kasihan, nggak mengerti kalau mama memang lagi lelah sepanjang hari, belum selesai juga nyapu, sudah berantakan lagi. Ya. Ada kepekaan, ada belas kasihan, ada tanggung jawab, maka tiga-tiganya semua tadi dari sudut-sudut itu akan ketemu di next. Sehingga yang tadinya penghukum, penyelamat, dan korban, kemudian akhirnya akan berubah. Ya. Yang tadinya kan kalau si penghukum ini tadinya dia benar. Tadi kan prinsip dasarnya si penghukum merasa saya benar. Dia akan berubah menjadi lebih asertif. Asertif itu adalah dia bisa mengungkapkan perasaannya tanpa kemarahan. Nah, tolonglah taruh sepatunya di tempatnya. Jangan diberantakin gitu, nanti loh bisa kesandung orang kalau ditaruh sembarangan. Asertif, mengungkapkan pertimbangannya dan bukan langsung ngamuk. Tapi mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Lalu kemudian si penyelamat ini kan tadi merasa saya baik. Saya orang baik, mau menolong, mau mengingatkan. Seharusnya kemudian menjadi lebih peduli, caring itu lebih peduli, menunjukkan kepedulian. Bukan hanya kepada si korban tadi, tapi juga kepada si penghukum. Dan si korban tidak merasa bahwa saya tidak sebegitunya. Vulnerable itu keterbukaan, kerapuhan. Mengakui, iya saya memang begitu terburu-buru, gak mikir panjang, hanya memikirkan diriku sendiri saja. Kan untuk ngomong begitu perlu keberanian. Kita menjadi rapuh kan? Dengan mengungkapkan kelemahan kita, kekurangan kita. Ketika semuanya akhirnya berubah ke arah ini, ya, sehingga yang tadinya drama segitiga dikembangkan selanjutnya oleh tokoh ini, ya. Choi kemudian mengembangkan dari teorinya Cartman tadi, mengembangkan yang namanya winner triangle. Semua jadi pemenang, bukan cuma salah satu, tiga-tiganya jadi pemenang. Karena akhirnya bisa ketemu di tengah pada akhirnya. Sehingga yang toksik tadi tidak lagi menjadi toksik, tapi dinamika relasinya itu diwarnai oleh kepekaan tadi, belas kasihan, dan juga tanggung jawab. Sehingga yang toksik tadi, drama segitiga tadi berubah menjadi segitiga pemenang. Karena ada belas kasihan, ada kepekaan, dan ada tanggung jawab. Oke. Jadi itu kuncinya untuk mengubah dari drama segitiga menjadi ya segitiga pemenang. Ya. Yaitu dimulai dengan kepekaan. Ya, kepekaan. Kemudian belas kasihan. Ya. Lalu kemudian yang ketiga tanggung jawab, KBT. Ya, kepekaan, belas kasihan, dan tanggung jawab. Sehingga bisa mengubah drama segitiga menjadi segitiga pemenang. Sehingga toksiknya tadi diubah pada akhirnya. Ya. Yang ketiga, yang selanjutnya. Ya. Sehingga dari sini kemudian kita dari drama
Tadi berubah seperti gambar tadi yang sudah saya jelaskannya. Dibuka aja semua. Ya. Ini tadi penjelasan dari yang digambar yang segitiga pemenang tadi. Si penganiaya ini, persekutor si penganiaya ini yang tadinya waktu di drama segitiga dia merasa selalu I'm right, saya benar. Ya. Tapi waktu dia pindah ke segitiga pemenang, dia menjadi asertif. Saya memiliki kebutuhan untuk dimengerti. Ya. Si penyelamat yang tadinya berpikir saya baik, saya jadi penyelamat. Waktu dia menjadi pindah ke segitiga pemenang, dia bukan lagi I'm good, saya baik, tapi dia lebih caring, lebih peduli. Yaitu prinsipnya adalah, oke, saya dengerin. Saya dengerin untuk memahami. Bukan dengerin untuk menghakimi. Lalu si victim yang tadi merasa saya tak bersalah, blameless. Tapi dia kemudian menjadi rapuh tadi ya, vulnerable. Yaitu saya bergumul. Sehingga yang toksik tadi berubah menjadi lingkaran pemenang pada akhirnya. Oke? Baik, saya rasa itu dulu untuk sesi ini. Kita masih ada sekitar 14 menit. Ya, 14 menit untuk tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nanti malam kita masih akan lanjut untuk mendalami lebih jauh setelah merenungkan yang hal-hal ini. Tapi sekarang pun saya beri kesempatan kalau ada yang mau berinteraksi, bertanya. Silakan. Ayo, bagaimana kakak-kakak, posisi ada di mana? Terus kita mulai mencoba melihat. Oke. Oke, salam, selamat sore. Kak, saya mau tanya tadi ada istilah perfeksionis. Nah, saya juga pernah mendengar dengan lazy perfect. Nah, itu yang seperti apa sih? Seperti itu. Terima kasih. Ya. Yaitu kurang lebih sebenarnya dua istilah itu kurang lebih merujuk kepada isu yang sama sebenarnya. Ya. Ketika kita bicara mengenai perfeksionisme itu bicara mengenai seseorang yang mau semuanya harus perfect. Apapun yang dikerjakan harus perfect. Itu muncul dari mana? Itu sebenarnya muncul dari sebuah kebutuhan emosional yang hilang. Yaitu apa? Kebutuhan salah satunya, bukan satu-satunya, tapi salah satunya adalah kebutuhan akan penerimaan. Ya. The need for acceptance, kebutuhan akan penerimaan. Karena bertumbuh dalam keluarga merasa tertolak. Tertolaknya itu mungkin bukan orang tua nolak, tapi perlakuan-perlakuan seperti yang sudah saya jelaskan di kemarin. Saya ambil contoh, pulang dapat nilai 80, 90, sudah dapat nilai 100 pun itu seperti belum cukup. Never enough. Sehingga kemudian akhirnya seseorang kemudian yang perfeksionis itu melihat bahwa berarti saya harus lakukan lebih. Semua harus perfect untuk kemudian bisa diterima pada akhirnya. Seolah-olah kalau itu nggak perfect, maka dia tertolak. Ya. Padahal penerimaan, acceptance itu adalah kebutuhan dasar manusia. Itu kebutuhan dasar. Sehingga ini jadi saudara kembar jadinya. Kebutuhan akan penerimaan dengan ketakutan akan penolakan, fear of rejection. Salah satu buahnya itu bisa jadi buahnya adalah perfeksionisme. Nanti itu ada saudaranya lagi. Yaitu kemudian sulit untuk mempercayai. Sehingga kalau bukan saya yang melakukannya nggak beres. Nah, sehingga harus melakukan semuanya. Tapi kan akhirnya yang bersangkutan jadi apa? Lelah. Betul? Bahkan sudah hasilnya baik pun itu masih merasa kurang. Padahal yang lain sudah merasa udah perfect, udah keren, udah bagus, nggak bisa lebih baik lagi dari ini. Tapi dia sendiri merasa, enggak, ini seharusnya masih bisa diimprove lagi, nggak pernah bisa puas. Karena apa? Memang nggak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan itu. Karena apa? Ada rasa haus di dalam diri sebenarnya. Dan semua yang coba dilakukan itu seperti minum air laut. Makin minum makin haus. Makin minum makin haus. Lama-lama jebol lambungnya. Pecah perutnya,
minum terus, tapi makin minum makin haus. Perfeksionisme itu kurang lebih seperti itu. Muncul dari mana? Kebutuhan-kebutuhan emosional tadi. Salah satunya kebutuhan akan penerimaan tadi, pengakuan. Penerimaan, pengakuan itu kebutuhan dasar manusia. Kita cari pengakuan itu sebenarnya itu bagian dari basic. Ketika tidak dapatkan, makanya orang cari-cari pengakuan jadinya. Karena kebutuhan dasarnya di masa bertumbuh nggak dapat. Pengakuan, penerimaan. Nah itu salah satu buahnya bisa jadi larinya ke perfeksionisme tadi. Salah dua buahnya ya, yaitu tadi sulit untuk percaya. Ya, distrust. Sehingga apa-apa semua dilakukan. Nah kalau bicara, kan itu positif jadi kerjanya maksimal dan efektif. Itu topik yang lain. Ya, karena nanti kalau kita bicara mengenai sisi gelap kepribadian, bukan sekarang. Ya, karena itu perlu sesi sendiri untuk membahas sisi gelap kepribadian. Ada sisi positif dan sisi negatifnya sebenarnya. Kan di dalam tim kita kalau ada orang perfeksionisme keren dong. Pekerjaan semua beres dong. Tapi dia menghancurkan dirinya sendiri. Menghancurkan dirinya sendiri. Dan kita tidak mau itu, kita kan tidak mau anggota tim kita itu ada yang jadi korban gitu. Cuma ada satu Mesias. Ya. Ada yang namanya Messianic Syndrome. Hati-hati. Jangan nyaingin Tuhan Yesus jadi Mesias. Tapi Messianic Syndrome itu cukup lumrah kita jumpai. Dalam keluarga. Ya. Di mana-mana. Sindrom Mesias. Pokoknya nggak apa-apa. Saya saja. Nggak apa-apa, saya mengorbankan diri saya, yang penting everybody okay. Itu Messianic Syndrome. Ya. Itu ngebedainnya gimana tuh Pak? Karena kan kalau kita orang awam itu ngelihatnya orang itu baik hati, super baik hati. Ya. Nah itu gimana? Kalau kita melihat akhirnya orang yang baik hati, apalagi itu kalau sampai tidak seimbang, ya, di mana di satu sisi terlalu berat, ya, pokoknya kerja, udah kalian tidur aja, saya jangan kerja, dia lembur sampai subuh, tapi nanti paling nomor 1 bangun. Nah, Cinderella kan? Nah, itu kan berarti kita sendiri menyadari, enggak ini enggak baik buat dia. Betul kita sih senang, semua beres. Tapi kan kalau kita betul-betul mengasihi, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Seperti halnya kita pengen tidur dan istirahat dengan nyaman, kita juga pengen orang ini kan bisa menikmati hidup seperti halnya kita menikmati. Nah ketika itu sudah terjadi, kita kan bisa merasakan lah kepekaannya. Ini sudah berlebihan atau masih wajar nih temanku ini. Sehingga perlu diberi ruang, udah istirahat dulu, relax, tenang, duduk santai, ngopi. Semua pasti beres pada waktunya. Kita bisa ini kok, kita bisa kerjakan. Oh, sudah tenang aja. Ambil waktu, tarik nafas, nyender, santai, ngopi. Semua pasti beres. Kalaupun tidak sempurna, it's okay. Kalau mau sempurna, enggak di sini. Sempurna itu di seberang sana. Kamu mau cepetan nyebrang ke sana? Jangan cari kesempurnaan di sini. Tapi kan banyak yang begitu tuh cepat nyebrang, cepat mati. Karena apa? Enggak istirahat sampai jebol semua sana sini, ya. Fisiknya jebol, emosinya jebol, semuanya jebol, nyebrang sudah. Belum waktunya nyebrang udah nyebrang. Ya. Karena apa? Kesempurnaan itu di seberang sana bukan di seberang sini. Ya. Sehingga kita perlu memproses itu. Ya. Sisi positif dari sisi gelap itu yaitu tadi pekerjaan semua beres, tapi sisi negatifnya adalah terjadi kekacauan di dalam diri orang tersebut. Ya silakan Kak Natalia, Ibu Natalia. Kok nggak enak saya manggilnya Kak? Kakek. Antara trauma dan fobia, Pak. Kak. Ada hubungannya ya sepertinya ya, atau ada perbedaannya. Ini testimoni aja, saya itu punya anak yang di situ tadi yang kurus namanya Kaleb. Itu tidak bisa cium minyak kayu putih. Ya, tidak bisa bau sedikit dia harus pergi. Pokoknya ada bayi, dia mau peluk bau minyak kayu putih, dia lari. Nah, pembawaannya marah namanya anak pendeta kan dituntut seperti pendeta. Jadi sampai dia bertanya gini, "Mak, aku ini jemaatnya siapa?" gitu loh. Kalau
kalau jemaatnya saya manis-manis dengan jemaat, terus kemudian sama dia kasar, jadi dia mau dianggap seperti jemaat gitu. Satu saat saya bawa ke konselor. Kenapa anak ini ya, sudah saya minta maaf, setiap masalah saya minta maaf, pokoknya kelahi terus. Tidak ada penyelesaian. Nah, kemudian dicari itu, apa itu fobianya itu, kelainannya. Padahal waktu kecil kan minyak kayu putih selalu pakai sampai besar. Dengan minyak kayu putih itu dia dibawa ke masa lalu begitu ya, didoakan bawa ke masa lalu, kemudian dia ingat waktu saya dari Melak ke Balikpapan, mungkin ada rakerda waktu itu, dia mabuk, waktu mabuk itu dia katanya mau minta kresek gitu ya, minta kresek atau dia ngomong apa, karena namanya di jalan ya. Di jalan itu enggak berapa dengar, saya kasih minyak kayu putih gitu. Saya kasih minyak kayu putih, kena matanya gitu, kena matanya. Nah di situ sepertinya kayak roh jahat masuk di dia, saya itu jahat sama dia gitu. Jadi tidak pernah ketemu, selalu, padahal saya ini gembala yang baik sekali. Dicintai jemaat. Perasaan saya gitu, perasaan saya saja. Tapi kenapa dengan anak ini saya tidak bisa mengembalakan? Nah, saya bertanya, akhirnya sembuhnya waktu saya memberi minyak kayu putih itu, Kaleb itu suruh cari Tuhan itu ngapain waktu saya jahat sama dia gitu. Ternyata dia lihat Tuhan Yesus di sebelah saya gitu kan. Dan saya sedang berdoa kepada Tuhan Yesus supaya dia sembuh, katanya seperti itu. Nah, saat itu juga trauma dengan minyak kayu putihnya sembuh dan dengan saya baik. Nah, pertanyaan saya, kok bisa ya, gitu ya, trauma itu jadi fobia, gitu ya. Jadi fobia terhadap minyak kayu putih ini. Hubungannya begitu Pak ya. Kok ketemunya di situ gitu. Saya ini yang kalau ada jawaban dari kakak. Ya. Suka silakan. Ya, memang fobia itu pasti selalu terhubung dengan trauma. Tapi tidak semua trauma otomatis akan jadi fobia. Ya. Kalau masih ingat penjelasan di awal saya tadi bahwa respon-respon kita, yaitu kalau sudah lari ke fobia, itu kan berarti yang saya katakan tadi, the body remember. Jadi yang diingat itu adalah yang diingat oleh tubuh, pertama aroma. Kenapa mengingat aroma itu? Karena ada trauma, yaitu menyakitkan, kecolok mata gitu. Ya. Tapi yang di memori emosional yang terpatri itu kemudian dihubungkan. Ini kan lagi mabuk, sudah mabuk lagi nggak enak. Ya kita mungkin mayoritas kita pernah merasakan mabuk perjalanan itu seperti apa ya. Apalagi kalau sudah tumpah-tumpah itu sakit di ulu hati dan seterusnya, yang nggak nyaman. Belum malunya gitu ya. Nggak enak, sungkan sama orang di dalam kendaraan. Ini semua emosi-emosi negatif. Ditambah kemudian akhirnya kecolok minyak kayu putih tadi di mata, tambah sakit, sudah bergumul dengan mabuknya, kemudian akhirnya merasakan gak nyaman, sehingga kemudian akhirnya yang teridentifikasi di situ kan aroma yang kuat. Sehingga kemudian emosi negatif itu kaitannya dengan aroma pada akhirnya. Sehingga kemudian ketika mencium aroma itu, tanpa disadari, nah ini ada kaitannya dengan memori implisit yang tadi saya katakan. Otaknya gak ingat, kenapa kok gak suka minyak kayu putih, padahal dari lahir bertumbuh selalu dikasih minyak kayu putih, kenapa gak suka? Karena yaitu tadi memori implisit, yaitu memori implisit yang saya katakan tadi, memori emosi, memori emosional. Ya, memori emosional. Nah memori emosional menghubungkan antara minyak kayu putih dengan perasaan negatif. Ketika akhirnya aroma itu muncul, maka akan memicu perasaan gak nyaman. Makanya kemudian menghindar. Waktu sudah dewasa. Dan mungkin tidak betul-betul memahami mengapa itu terjadi sampai diproses tadi pada akhirnya. Dan memang fobia dan trauma itu ada keterkaitan semacam itu.
yang kemudian akhirnya mempengaruhi relasi. Nah, kalau kemudian relasi dengan orang tua itu bukan hanya karena minyak kayu putih, tapi seluruh paket pola berelasi sebenarnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya. Minyak kayu putih itu hanya salah satu insiden saja sebenarnya. Ya. Ya, kalau dari sisi psikologinya kita melihat itu murni masalah psikologis karena ada penjelasan ilmiahnya untuk itu. Ya, ada penjelasan ilmiahnya. Memang di sini kemudian seolah-olah terhubung kemarahan gara-gara kecolok minyak kayu putih dengan tuntutan sebagai anak pendeta nyampur. Nah, padahal sebenarnya dua isu yang berbeda sebenarnya. Ya, dua isu yang berbeda. Namun sebagai orang Pentakosta, karena kita kan tidak bisa absolut mengatakan ini nggak ada hubungannya dengan, karena yang namanya kuasa kegelapan mau merusak pelayanan dan keluarga hamba Tuhan, potensi itu ada. Ya. Namun dari sisi psikologinya ada penjelasan-penjelasan tadi. Tapi apakah juga ada ruang memang di situ si jahat ini mau memasuki lewat pintu itu untuk merusak pelayanan orang tua, sehingga hubungan orang tua dengan anak kemudian terganggu, orang tua akhirnya nggak maksimal dalam pelayanan, kemungkinan itu selalu ada. Ya, potensi itu selalu ada. Namun saya biasa menyarankan, saya percaya itu bisa terjadi, namun saya menyarankan jangan cuma ditengking. Tadi pendekatannya sudah tepat, didoakan plus konseling. Kebanyakan orang Pentakosta kan penting tengking aja, tengking. Sampai kemudian mesti doa pelepasan. Sampai bola balik apalagi yang mau dilepasin gitu. Ya. Ke pendeta mana-mana seolah-olah kalau begitu kan, kalau masih kayak begitu-begitu berarti kan ada isu yang lain sebenarnya. Sehingga dua-duanya ini bukan harus dipertentangkan, tapi dua-duanya paket sebenarnya. Didoakan iya, yaitu kalau memang di situ ada keterlibatan si jahat, roh jahat untuk merusak pelayanan, kita doakan, tapi juga konseling dan psikoterapi juga perlu dijalankan. Sehingga ketika dua-duanya dijalankan, kita bisa melihat bagaimana akhirnya pemulihan emosional itu kemudian juga ada pemulihan rohani pada akhirnya. Ya, ya saya rasa seperti itu. Ya, ya. Kak Asni. Oh, udah habis. Sebentar, memang ini akan banyak pertanyaan. Tapi maklum, kita mau istirahat dan makan. Lanjut nanti supaya malam. nasi goreng kita masih hangat. Maafkan Kakak Asni, habis makan pertanyaan tenaganya lebih gede nanti. Oke.